gue masih tinggi nih karena udah nunjukin jam 11 malam. Mungkin orang-orang udah pada tidur, tapi karena gue nggak bisa ngebesokin paket itu, harus hari ini habis. Gue mau nggak mau harus nunggu orang itu sampai keluar. Jelang 5 menit, kurang lebih 5 menit mungkin, ada seorang ibu-ibu paruh baya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama gue Bro Juan di program Cilor, cerita lokasi horor. Oke, kali ini gue menemukan lokasi yang memang wah ini gokil banget sih. Jadi rumah atau bangunan itu berarsitektur gaya-gaya Eropa gitu ya. Bisa dilihat dari pilar-pilar yang di belakang gue nih. Itu keren banget asli teman-teman. Dan wow, saat gue memasuki rumah bergaya Eropa ini benar-benar gue terkagum-kagum melihat isi dan bentuknya. Tetapi sungguh disayangkan rumah ini terbengkalai ya. Katanya pemiliknya sih memang benar-benar orang luar ya. Entah infonya simpang siur, karena memang setelah selesai dibangun rumah ini ditinggalkan begitu saja. Ya entahlah, warga sekitar pun bingung ini kenapa, kan pasti banyak misteri juga. Tapi yang jelas gue bakalan cerita horor di lokasi ini karena gue sudah kedatangan seorang tamu atau narasumber yang wah ini punya cerita yang ngeri sih. Jadi seorang pekerja yang mengalami kejadian mistis saat dia bekerja. Wow, itu benar-benar mengerikan sekali teman-teman. Oke, tanpa lama-lama gue langsung aja undang narasumbernya ya. Halo tim, narasumbernya bisa langsung ke lokasi aja ya. Oke, siap merapat. Oke, hati-hati. Nah, datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Sehat, bro? sehat. Alhamdulillah. Udah pakai dulu mic-nya kan. Udah datang nih. Oke, jadi bersama Kang Faisal ya. Betul. Wow, apa kabar Kang? Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sibuk apa nih? Sekarang sibuk sih cari-cari cuan aja sih. Oh iya, cari cuan ya. Jelas sih, cuan roda kehidupan. Iya. Kalau nggak cari cuan, waduh, sekarang lagi kondisi kayak gini juga agak susah ya. Ya, memang dari kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi gini memang sulit sih kita cari cuan. Jadi emang harus pintar-pintar kita Kang ya. Iya, benar-benar. Oke. Dengar Kang Faisal ini pernah mengalami kejadian mistis saat bekerja ya. Oh iya, benar. Oke, bisa diceritakan intinya Kang? Ngomong-ngomong tempat ngeri juga ya. Iya dong. Kita ada di rumah arsitektur gaya Belanda gitu Kang. Wow. Ngeri banget nih. Iya, posisi di Bandung Utara gimana? Dingin sih, saya dingin sih. Dingin, Iya. satu dingin, kedua dengan cuaca kayak gini juga ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya. Tapi, nah ini ada yang lebih ngeri lagi nih cerita nih. Ini cerita tuh gua tuh mungkin tahun 2015-2016 mungkin ya. Oke. Waktu itu gue kerja di salah satu ekspedisi ternama di Indonesia. Oke. Gue sebagai kurir. Heeh. Waktu itu gue kerja tuh hal yang biasa lah ya. Iya. Sortir paket segala macem. Nggak ada feeling apapun. Gue kerja biasa, normal.
Gua anterin paket segala macem, nggak ada feeling apapun. Nah ini kejadian anehnya nih. Jadi gua tuh waktu itu tuh posisi agak sore kali ya. Oke, Sore menjelang maghrib mungkin. Menjelang maghrib ya. Iya. Gua tuh ngirim ke salah satu rumah, tepatnya daerah Bandung Timur waktu itu. Oke. Cuman gua nggak bisa ngasih tahu alamat jelasnya. Iya, iya. Posisi kurang lebih hampir sama kayak gini lah, agak dingin, gerimis juga. Gua ngirim ke salah satu rumah, gua masih ingat nih. Rumahnya tuh rumah orang Bali ya mungkin ya. Karena Bali. ada catur kotak-kotak hitam putih gitu. Oh, iya, iya. Di tembok-temboknya tuh banyak di Iya. kayak pakai sarung gitu ya. Arsitektur Bali gitu ya. Awalnya sih gua anggap normal ya. Iya. Gua kirim paket tuh ke rumah. Gua permisi masuk ke dalam rumah, ada orang nyambut. Ada orang. Biasa nerima paket, paket tanda terima, gua balik. Nih. Itu posisi waktu itu hari Minggu waktu itu. Oke. Nih. Tahan dulu ya Kang ya. Jadi pada saat ngirim paket ke rumah Bali dan wah pasti itu nextnya menyeramkan kan? Agak spooky juga gitu. Oke, agak seperti juga. Oke, tahan dulu ya karena gue sedikit ingin menjelaskan sih Kang kalau cerita di Brojuan tuh ada sedikit peraturan. Jadi karena kita benar-benar di sini berdua nih ya. Dan tim kita di luar tadi kan. Iya, iya. Jadi saya harap kalau terjadi interaksi atau apapun itu karena kita ada di lokasi angker kan. Jadi kalau ada interaksi Akang tolong ya jangan lari atau apapun, pokoknya kita hadapi berdua aja kan. Insya Allah, insya Allah. Oke, mantap. Pasti sudah penasaran dengan ceritanya ya. Mari kita berdoa dulu Kang untuk kelancaran, kesehatan dan agar kita selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita bercerita, mari kita berdoa Kang. Ayo berdoa dimulai. Oke, selesai Kang. Oke, langsung aja Kang Faisal untuk bercerita. Jadi gini nih, gue terusin nih ya. Ya oke. Setelah gue terima paket tuh ke yang punya, gue balik ke gudang. Iya. Gue cerita sama anak-anak, itu rumah aneh. Oh, rumah aneh. Anehnya tuh, gue juga baru tahu kalau orang Bali emang selalu gelap ya rumahnya ya. Iya, biasanya ada hari-hari tertentu biasanya nyepi kan ya. Mungkin waktu itu juga nggak tahu, kayak gue kurang tahu entah gimana. Yang pasti posisinya waktu itu gelap juga. Oh, gelap. Keesokan harinya mungkin jelang 2-3 harian lah. Tepatnya tuh kalau nggak salah ya, entah Rabu apa Kamis, Iya. gue balik lagi ke situ dengan alamat yang sama, paket yang sama juga, tapi dengan kondisi paket yang berbeda. Oke. Agak lesuh sedikit dari lesuh. bungkusnya tuh. Waktu itu tuh sialnya nih, gua tuh ke alamat itu tuh jam 11 malam. Oh, jam 11 malam. Jam 11 malam. Gua masih ingat nih. Iya. Jam 11 malam gua ke nyari alamat itu, muter-muter lagi karena agak sempit posisi jalannya juga. Cuaca waktu itu nggak hujan sih, Nggak hujan. cukup cerah. Nah ini yang anehnya nih. Oke, anehnya gimana? Ketika gua permisi, apaan tuh? Nggak tahu. Kayak ada yang benda jatuh dari Iya. pohon ya. Iya. Iya teman-teman, karena di sini banyak pepohonan gitu, jadi kayak ada suara benda jatuh dari pohon. Wow. Oke, next lanjutkan, kita hadapi. Ketika gua masuk ke dalam rumah, Oke. posisi masih sama, kondisinya sama, gelap kondisinya waktu itu. Gua udah permisi 3 kali, itu nggak ada orang yang keluar. Oke. Gua positif thinking nih, karena udah menunjukin jam 11 malam, mungkin orang-orang udah pada tidur. Tapi karena gua nggak bisa ngebesokin
paket itu harus hari ini habis. Gue mau nggak mau harus nunggu orang itu sampai keluar. Jelang 5 menit, kurang lebih 5 menit mungkin, ada seorang ibu-ibu paruh baya menggunakan daster bercorak warna putih, tapi rambut acak-acakan, Terurai. Gitu. Wow. agak kurus, Wow. keluar tapi nggak kelihatan mukanya, gelap karena posisinya juga kondisinya rumahnya gelap. Jadi gue nggak kelihatan gitu tuh karena mukanya seperti apa, nggak kelihatan karena gelap itu. Iya. Dia nerima paket, gue minta tanda tangan penerima, dia nggak mau. Ya udah, gue tanda tangan yang bersangkutan, gue balik. Oke. Nggak ada curiga sama sekali, nggak ada pikiran apapun. Gue tetap positif aja karena minggu kemarin sebelumnya ada orang di situ, jadi gue nggak berpikiran itu negatif, sesuatu atau apapun, yang pasti itu manusia gitu. Gue keluar, nggak lama gue dipanggil sama security setempat, mungkin pos satpam kali ya. Iya. Dia teriak sama gue, nyamperin, kenapa Kang? Mau ke siapa? Tanya. Saya bilang ke Ibu Anu, kata gue tuh. Si security tuh bengong. Oh, bengong, heran kali. Iya, heran. Ke Ibu Anu katanya. Benar Kang, Akang mau ngapain katanya tuh. Oke. Gue bilang saya kurir paket, mau nganterin paket buat Ibu Anu. Iya. Nah, yang herannya lagi, gue tuh diajak masuk ke dalam rumah itu sama si security itu. Oh, jadi waktu itu security di jauh. oh jauh. Gue nyamperin security, dan security itu ngajak gue ke dalam rumahnya buat ngemastiin siapa orang yang nerima paket itu. Oke, mantap. Karena waktu itu gue nggak tahu kalau ada orang atau enggak. Yang pasti di situ dalam rumah itu, yang pasti ketika saya nganterin paket itu ada nerima. Gue masuk sama si security itu. Security baru bilang, tadi siapa yang nerima katanya. Gue bilang, ibu-ibu paruh baya, agak kurus, pakai daster. Iya. Gitu. Security baru kasih tahu ke gua, nih Kang katanya, ini rumah udah kosong katanya, kurang lebih semingguan katanya kosong. Kosong dari mana Kang? Hari Sabtu minggu kemarin lah, gua nganterin paket, ada yang nerima paket itu. Nah makanya gua balik lagi sini bawa paket yang sama dengan alamat yang sama, nama yang sama. Gua balik lagi, ada orang yang nerima nih paket, gua tuh. Ceritalah security, Kang, ini rumah tuh yang punyanya udah meninggal. Wow. Merinding nih. Asli. Mulai merinding. Jadi udah meninggal. Iya. Wow. Gue bengong. Meninggal kapan katanya? Kata gue tuh. Kemarin katanya meninggal. Tapi Kang, minggu kemarin gue nganterin sini, kata gue tuh. Ada yang nerima? Iya, memang ada. Minggu kemarin tuh masih ada orang. Tapi nggak lama dari situ katanya meninggal. Nah, saudara-saudaranya mungkin udah balik lagi entah kemana, gue juga nggak nanya. Yang pasti tadi gue tuh nganterin, ada yang nerima paket tuh, ibu-ibu paruh baya. Itu yang punya rumah katanya. Dia ceritain ciri-cirinya seperti apa, sama persis apa yang gue temu. Wow. Sama itu orang, sama ibu-ibu itu. Gue masih tetap positif ya, nggak mungkin gitu. Karena gue waktu itu juga ngeri juga iya, tapi gue positif thinking aja, nggak mungkin ada goib nerima paket gitu. Iya. Gue masuk ke dalam rumah dengan security, disenterin rumahnya udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Itu mengerikan sekali sih. Sampai di gudang, hari itu juga gue sakit. Oh, langsung sakit itu? Sakit 1 minggu.
cerita ke anak-anak karyawan juga di setempat, nggak pada percaya kalau gua nemu orang yang kayak gitu. Bukan orang sih, Iya, mungkin yang menyerupai. iya yang menyerupai, mungkin jin entah apa gitu. Iya, jin. Ya sampai sekarang gue masih kebayang wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa juga masih kebayang sampai sekarang, nggak akan pernah lupa itu. Oke, pasti memang sulit dilupakan, apalagi itu kejadian-kejadian yang memang Iya. wah, ngeri banget gitu ya. Emang ngeri banget itu kejadian yang nggak akan pernah gue lupain seumur hidup gue gitu. Iya, Baru asli, ketemu asli. dengan hal yang Iya. begituan. Apalagi sekarang tempat kayak gini ngeri. Di awal tadi cerita ada suara benda jatuh dari Iya. pohon ya, tapi kita nggak tahu apa. Biasanya itu buah-buahan sih. Positif aja mungkin kelelawar ya. Ya bisa jadi sih kelelawar. Biasanya kelelawar sih. Tapi kita yakin aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iyalah, iya dia yang paling berkuasa. Jadi, wah itu ceritanya yang Faisal epic banget. Tapi sosok itu dia tuh gak mau tanda tangan kan ya. Enggak, Tapi setelah diperiksa itu paketnya ada nggak sih di rumah? nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Wow. Padahal itu paket sebesar dus sepatu ya kalau nggak salah ya. di Dus sepatu. Oke. Besar. Sebesar itu. Ya. Ada yang nerima, kita cari lagi paketnya karena nggak mau ya jadi kejadian sesuatu hilang paket atau apa, nggak ada sama sekali. Oke. Itu paket. Oke. Sempat Kang Faisal sempat pernah lihat pengirimnya orang yang sama atau berbeda? Mungkin beda ya. Oh beda. Mungkin berbeda waktu itu. Saya juga nggak sempat baca juga waktu itu pengirimnya siapa-siapanya, pasti gue tahu oh ini alamatnya ini di sini, namanya ibunya siapa, gue anterin aja langsung ke rumahnya gitu. Gue kira tuh waktu itu pada saat itu gelap juga karena mungkin nyepi atau apa gitu, Iya, gue nggak nyepi. tahu. Mungkin ya. Ternyata udah meninggal yang punya rumah. Ngeri. Nah, Wow. Halo para iblis atau jin ifrit. Please jangan ganggu dulu ya. Cerita kita belum beres, masih banyak yang harus ditanyain nih, masih penasaran. Gila teman-teman, asli. lama-lama ngeri juga ya di sini. Asli. Ini tempat gak sengaja gue temuin rumah gaya arsitektur Eropa gitu, dan gue baru kesini dan ini mengerikan sekali, Kang. Ngeri banget ini. Iya. Tapi buat uji nyali atau ekspor pas banget ya tempatnya. Ini pas banget, cocoknya buat konten-konten kreator yang solo explore biasanya. Oke, Kang Faisal, lanjut ke cerita yang tadi. Selama Kang Faisal bekerja, apakah itu pernah mengalami hal mistis yang lain selain itu? Baru kali ini aja. Waktu itu baru kali waktu itu Ini pertama kali. Ya? kejadian seperti itu gitu. Kebanyakan sih mungkin lagi di rumah atau lagi jalan sendiri. Sepintas sih menyerupai, tapi gue juga nggak tahu ya itu entah makhluk halus atau bukan, juga nggak tahu. Gue pikirnya positive thinking aja Iya gitu. sih. Yang pasti kita hidup di sini berdampingan. Nah iya si Kang Faisal, biasanya sih sepengetahuan saya ya, entah benar atau salahnya, yang jelas kita gak ngomongin fakta ya, yang jelas Iya. ini menurut saya yang biasanya menyerupai sosok manusia itu jin. Jin ya. Jin. Iya. Apalagi kalau memang misalnya nih Kang Faisal ada yang meninggal nih atau tertubruk di jalan ini, nah jin itu suka biasanya menyerupai Iya, sosok tersebut, karena orang-orang yang ingin lewat tersebut suka tersugesti dengan, wah tadi baru ada tubrukan nih malam kemarin. Iya, Nah iya. tersugesti oleh itu, jadi muncullah sosok tersebut yang menyerupai Ya orang yang tersebut. kecelakaan tersebut. Misalnya Kang Faisal seperti itu. Dan saya penasaran lagi Kang Faisal, setelah Kang Faisal ngirim paket itu paket terakhir atau memang ada paket lain? Itu terakhir. Terakhir. Ke daerah situ terakhir. Oke, terakhir. Terakhir ya. Dan setelah pulang Kang Faisal tidak merasakan apa, misalkan wah dia takutnya ngikut nih, atau memang sempat merasakan kepikiran itu? takutnya ikut ya. Heeh. Apalagi gua waktu bawa mobil sendiri, Oke. takut juga, ada rasa takut yang ikut ke rumah atau gimana. Tapi bismillah semua juga
Dan gue juga yakin yang kayak gitu nggak akan mungkin sampai menyakiti gitu ya. Iya, iya benar-benar. Balik lagi dengan keimanan seseorang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada juga momen-momen yang sama seperti itu juga gitu. Oke. Pernah merasakan lagi? Sering malah. sering. Makin sering gitu. Mungkin ya karena awalnya pernah bertemu dengan yang kayak gitu, jadi sekarang tuh wow. makin sini makin Please, praktis makin. iya dong, udah dong. Kang Faisal, kita belum beres tapi waduh digangguin terus. Bentar. Tim dengar suara lemparan nggak? Takutnya itu warga di belakang tuh. Boleh dicek. Oke, siap. Bentar, saya cek dulu ya. Oke, yang saya takutin itu ada warga sekitar Kang yang terganggu. Iya. Soalnya kan tadi kita kesini baru nemu tempat ini kan. Jadi hari ini baru. Aman. Makanya tadi saya telepon Kang Faisal gitu kan, lewat tim saya langsung kesini aja gitu kan. Yang tadi rencana kita mau di A, kita malah di B, aduh. Jadi ini dadakan banget ya. Dadakan banget Kang Faisal. Oke tim, terima kasih ya. Wali tadi bener-bener interaksi dari iblis ya. Soalnya tadi ada yang lempar di sini 3 kali nih selama gue cerita di sini. Oke, saya sedang meeting ke lokasi. Oke Kang Faisal, tadi ceritanya sumpah epic banget. Dan sumpah itu keren banget. Dan ini Aman. saya pertanyaan terakhir Kang Faisal ya, pertanyaan terakhir. Pernah nggak sih Kang Faisal setelah kejadian itu kebawa mimpi terus? Atau kebayang-bayang terus tiap ngirim paket malam, aduh takutnya ketemu yang kayak gitu lagi gitu. Kalau ke bawah mimpi sih enggak ya. Iya. Cuman ada rasa kalau ngirim paket ke daerah yang mitosnya kata warga setempat atau kata anak-anak nih, Iya. ada Wow. sesuatu. Wow, ngeri. Ngeri. Sumpah, belum beres loh. Teman-teman sumpah, di sini banyak sekali interaksi suara. Kang Faisal tetap tenang kan, tetap bisa bercerita kan? Insya Allah bisa. Oke, kita hadapi berdua. Pokoknya tetap yakin lah, Allah yang paling berkuasa di sini. Kita berdoa aja, dan kita juga udah sempat izin juga. Jadi tetap tenang aja, kita lanjut Kang Faisal. Lanjut. Kalau Oke, lanjut. mimpi sih enggak ya. Oh, mimpi enggak. Oke. Cuman ketika kalau mengantarkan barang ke daerah yang baru gua temui gitu, terkadang ada sedikit rasa takut juga sekarang gitu. Rasa takutnya tuh takut ngikutin itu. Iya sih. Sebetulnya Emang itu yang nyakitin sih alhamdulillah belum pernah sampai sekarang, dan jangan pernah nyakitin gitu. Iya. Cuman ya itu, tetap berdoa, yakin, jangan sampai ngikutin aja sih. Oke. Berarti paling malam jam 11 malam yang nganterin paket? Enggak. Oh enggak. Enggak juga. Pernah waktu juga jam 2, setengah 3 subuh. Wow, itu karena target ya? Iya, ketika itu overload juga paket, jadi ya mau nggak mau gua kirim. Cuman ya bismillah lah ya, jangan sampai ketemu lagi yang kayak begitu gitu. Iya, amin sih. Tetap kita harus percaya kepada Allah, kita berdoa untuk kelancaran kita dalam bekerja ya Kang ya. Iya benar. Aduh, thank you banget Kang Faisal sudah mampir di Brojuan Sama-sama. program Cilor ya. Waduh, epic banget cerita Kang Faisal. Tas dulu. Oke. Oke, bentar teman-teman. Halo, gimana tim? Lemparan di mana tim? Yang ke Eropa
Oh oke, sorry. Siapa yang kesurupan? Di luar? Ya di luar. Kondisi sudah tidak kondusif. Oke. Ini gue tinggal closing. Oke, nanti langsung ke sana ya. Oke teman-teman, kabarnya di luar ada salah satu tim yang mengalami kesurupan. Dan memang ini rumah ini gue akui interaksinya gokil banget ya. Ini daerah Bandung Utara teman-teman, rumah khas Eropa yang setelah dibangun tidak pernah ditempati. Itu yang menjadi misteri sampai sekarang, bahkan warga pun tidak tahu menahu bagaimana rumah ini bisa ditinggalkan begitu saja, padahal ini sudah bangunan jadi ya. Oke, teman-teman, gue akhiri aja ya. Buat teman-teman semuanya penonton Brojuan yang mempunyai cerita atau ingin bercerita, bisa langsung aja kirim email ke di bawah ini ya, di deskripsi ya. Karena nanti gue bakalan undang kalian atau gue ceritakan cerita kalian. Oke, jangan lupa like. Wow, ada interaksi lagi nih. Jangan lupa like. Gue mau cepet-cepet keluar nih. Like, comment, and subscribe. Thank you. Wow, Kang, bau dupa ya. Udah mulai. Gue dari tadi tuh di belakang ngeri. Iya. Kita udah closing, Kang. Ya cabut ya. Iya. Tim, gue OTW ya. Gue OTW.